Di Indonesia ini yang merusak tatanan negara adalah orang Islam. Aslinya itu. Itu tengok tadi itu. Gaya-gaya Islam. Gaya-gaya pakai jubah, pakai jibab, pakai rok panjang-panjang itu. Islamnya dinampakkan, tapi kotornya pun dinampakkan. Nah, jadi sekarang 160% yang paling kotor perbuatannya sebetulnya ya orang Islam. Saya ini pun Islam juga, berarti saya juga ikut kotor ya mungkin ya. Tapi enggak. Saya Islam saya perdalam. Biarpun jelek-jelek gini saya perdalam Islam saya itu. Percuma saya dulu ikut belajar ngaji, tapi harus ngikuti orang kayak gitu tuh nggak akan mau. Saya sendiri terus terang jadi malu jadi orang Islam. Karena apa? Di mana-mana yang membuat onar, yang mulutnya melebihi mulut-mulut binatang yang dianggap haram itu adalah orang Islam. Makanya saya sekarang malu sebetulnya sebagai orang Islam ini. Tapi gimana lah, saya itu memang agama dari nenek moyang. Tengok itu. Percuma mengaku Islam, sholatnya dinampak-nampakkan, takbirnya pun di tengah jalan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahu-tahu moralnya moral setan, moral iblis. Tuh kan memalukan itu. Kita itu malu loh, udah dihina dengan agama lain. Tengok tuh agama lain mana ada yang kayak gitu. Demo di lapangan bilang, ya Tuhan Yesusku maha besar, gak ada. Orang Buddha, Bali, Om Swastiastu, orang ini ayo demo, gak ada. Cuman Islam yang membawa Allahu Akbar atas demo kita nih, Allahu Akbar. Agama Katolik, agama Hindu, nggak ada yang kayak orang Islam. Terus terang aja, saya ancung jempol. Nggak ada. Cuman Islam membangga-banggakan Tuhannya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi otaknya bubar. Islam membicarakan Allahu Akbar, tapi otaknya bubar. Itu Islam, terus terang aja. Memalukan agama Islam. Tapi kan polisi juga mengizinkan yang nyatanya berdiri di sini semua sampai ya. Kalau tinggal atas 1 kali 24 tahun terbakar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Kapolres. Ya, Pak Kapolres, supaya nanti proses perizinan dari Gereja Misi Sejahtera GMS supaya bisa terjadi, supaya mereka juga bisa beribadah, dan supaya keadaan masyarakat juga kondusif, Pak. Apalagi negara ini kan menjamin bahwa semua warga negaranya untuk bisa beribadah. Nah, saya bersyukur ini, terima kasih bahwa Kapolres Bantul ini komunikasinya juga bagus, kan kita perlu juga rekan-rekan yang juga saling kita berkomunikasi. Ya, Pak Kapolres? Siap. Ya. Siap, Pak. Salam hormat, Pak. Kami juga mohon petunjuk dan arahan, Pak. Untuk... Terima kasih Pak Kapolres Bantul, mohon supaya kondusivitas keadaan yang ada di Bantul semuanya bisa berjalan dengan baik, supaya masing-masing tempat ibadah juga bisa punya izin, dan juga sembari menunggu izin itu kan pasti ada kegiatan minggu mereka beribadah. Nah, mohon nanti bisa dibantu dengan rekan-rekan yang di FKUB, karena biar bagaimanapun jemaat butuh untuk mereka beribadah. Ya, untuk izin, saya tadi sudah ketokan, tadi ada namanya Pak Joy, saya bilang Pak Joyo, siapkan surat untuk juga melakukan audiensi, mengurus perizinan ke Pak Bupati juga, ke Pemda setempat. Ya, ya. Terima kasih Pak Kapolres, terima kasih Mas Bayu, sehat selalu. Kiranya Allah Subhanahu Wa Taala semakin menyertai. Ya, terima kasih. Beritahuan kalau ada kegiatan. Ya kan harusnya nggak boleh dong, Pak. Pengelolaan dari Bantul, Pak. Kalau tinggal atas 1 kali 24 tahun terbakar. Ya, nanti kita bicarakan. Kalau nggak bubar kita nggak bicara. Kita bicara. Kejadian barbar ini terjadi di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Warga barbar yang menamakan diri Laskar Front Jihad Islam membubarkan paksa ibadah jemaat GMS Misi Sejahtera. Kristenfobia atau sentimen anti-Kristen di Indonesia itu sudah dalam level yang sangat barbar. Semoga jadi atensi Pak Bupati Bantul, Pak Abdul Halim Muslih, dan Polres Bantul. Kebebasan ibadah adalah hak semua agama, dan tindakan barbar seperti ini harus ditindak tegas, Pak.
Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Bagaimana dalam agama Islam seorang muslim karena jabatannya dia memberi izin berdirinya rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dia dapat dosa jariah mengalir terus. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang berbuat baik falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat yang tak baik falahu wizruha, dia dapat dosanya. Wa wizru man amila biha, dosa orang yang melakukannya sampai hari kiamat. Setiap berbunyi teng teng habis di belangkung malaikat, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang, teng kelompang. Rasakanlah tuh, rasakan. Satu saja jangan dukung ibadah mereka. Itu saja. Karena mendukung itu berarti mendukung ibadah yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada ini boleh interaksi, partner bisnis, teman, tetangga, segala macam hal boleh, nggak ada masalah. Jadi ini sama dengan mendukung. Lebih baik jangan teman-teman sekalian. Kita dukung ibadah mereka dan juga akhirnya pendapatannya jadi haram nanti. Di Indonesia itu orang Kristen itu adalah orang yang paling sulit untuk bikin tempat ibadah. Kristen dalam konteks ini adalah Katolik dan Protestan ya. Itu paling sulit. Bahkan orang-orang Katolik itu lebih banyak punya sekolah daripada punya gereja, saking sedikitnya. Kenapa sedikit seperti itu? Barangnya bikin gereja, barangnya bikin apa, pokoknya mah dipersulit segala rupanya. Ada dalam 10 tahun itu ada 200 sampai 300 gereja yang tidak diizinkan atau tidak didirikan karena ditolak oleh warga. Efek samping dari pembubaran ibadah yang terjadi di hari Minggu kemarin, ada banyak sekali teman-teman dari Timur, dari Flores, Manado, bahkan dari Papua sendiri mengatakan bahwa mereka akan merencanakan pembalasan di timur sana. Ada banyak video-video kita lihat ya, bahkan banyak juga komen-komen yang kita baca di setiap video yang viral kemarin. Ada banyak komen-komen dari teman kita dari Timur mewakili perasaan mereka yang kecewa, marah, dan ingin membalasnya teman-teman. Dan ada juga inbox yang masuk kepada saya seperti ini. Nah, ini salah satu teman kita dari Timur ya guys, inbox saya. Malam kakakku yang tercinta, kami akan balas sampai di mana mereka berada. Apalagi di sini banyak orang Padang, banyak. Kami akan, baca aja sendiri guys. Jadi dia udah kayak kerasukan setan dan ini mewakili dirinya dan orang-orang di timur sana guys. Walaupun saya sudah memberi dia nasihat, tapi dia masih dendam sekali melihat perbuatan pembubaran ibadah kemarin guys. Jadi semuanya ini sangat mewakili suara orang-orang yang dari timur sana. Mereka 99% di sana adalah Kristen, tetapi begitu bebasnya orang-orang non-Kristen untuk beribadah, bahkan masang toa juga bebas. Tapi ketika kebaikan mereka, toleransi mereka justru dibalaskan dengan pembubaran ibadah, walaupun itu di Sumatera, di Padang ya teman-teman, di Jawa. Jadi semuanya itu sangat mewakili hati mereka, bahkan mewakili hati orang-orang Kristen pada umumnya. Jadi perkara ini udah berat sekali guys, berat sekali. Kalau pemerintah tidak bertindak tegas, kemungkinan besar akan terjadi pembalasan di bagian timur ya. Tapi saya mau katakan teman-teman, jangan kita melakukan tindakan konyol ya. Kita merasa sedang membela agama, kita membalas, berniat membela agama, tapi ternyata kita bukan sedang membela agama, ternyata kita sedang berbuat dosa. Karena apa? Tuhan Yesus jelas mengatakan, apabila ditampar pipi kirimu, beri pula pipi kananmu. Dengan demikianlah kamu mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Karena kejahatan memang dirancangkan oleh si iblis. Apabila kejahatan yang telah dirancangkan si iblis, lalu kita balas lagi dengan kejahatan, dibalas lagi dengan kejahatan, saling berbalas sampai keduanya hancur jadi debu, maka si iblislah yang tersenyum dan pesta pora. Dan juga Tuhan Yesus mengajarkan dalam Matius 5 ayat 44, saya bacakan langsung perkataan Yesus. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi jelas kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Kita lanjut lagi teman-teman. Yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, kasih Tuhan itu tidak pandang bulu apakah orang itu orang benar, apakah orang menyembah dia atau tidak. Intinya matahari tetap dia berikan setiap pagi, dan hujan pun dicurahkan kepada siapapun.
Kita lanjut, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, sesama kita, kita tidak mengasihi orang yang memusuhi kita, kita tidak ada bedanya dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak punya Allah. Tetapi kenapa kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, supaya kita menjadi berbeda, karena kita adalah anak-anak Allah Bapa yang di surga. Dan kita lanjut lagi, karena itulah kamu harus sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi jelas guys, tidak ada alasan buat kita untuk membalas. Jangan kamu merasa membalaskan semuanya itu, dendam yang di dalam hatimu. Kamu menganggap dirimu sedang berbuat bakti bagi Allah, kamu menganggap dirimu sedang membela agamamu, ternyata kamu sedang berbuat dosa, ternyata kamu sedang melanggar ajaran Tuhan Yesus. Jadi jangan konyol, jangan kamu hancurkan hidupmu karena perbuatan buruk orang lain. Mereka yang intoleran, ya sudah, biarlah mereka. Jangan gara-gara itu lalu kamu membalas, lalu kamu masuk penjara, lalu kamu masuk neraka karena melanggar ajaran Yesus. Jadi berpikirlah sehat, berdoalah, doakan dirimu agar tetap sabar, doakan mereka yang intoleran. Tuhan Yesus memberkati. Viral di medsos, kegiatan ibadah di Gereja Misi Sejahtera GMS Bantul di wilayah Glugo, Kelurahan Panggung Harjo, Kapanewon, Sewon, Kabupaten Bantul diwarnai kedatangan sekelompok massa yang mengatasnamakan Laskar Front Jihad Islam FJI Sabtu 24 bulan 5 2026 pagi. Bukan diikut-ikuti Pak dari belakang Pak, bukan dikawal-kawal Pak. Ngapain pihak yang berwenang mengawal-ngawal penggerebek gereja, sementara penggerebek gereja itu pelaku kriminal, pelaku penista agama. Inilah yang sering saya lihat aneh sahabat di negara kita ini. Makanya jika ada daerah-daerah Kristen tegas seperti menolak Ustaz Abdul Somad, menolak Ustaz intoleransi sahabat ya, kita jadi senang. Kenapa? Karena kita melihat pemerintah tidak tegas ketika minoritas itu diintimidasi, diinjak-injak. Tidak tegas. Akhirnya apa? Kita yang bertindak. Lihatlah video itu sahabat. Miris kan? Sangat miris sekali saya melihat video itu. Laskar Jihad Indonesia, Front Jihad Indonesia ya, FJI. Saya mau bertanya kepada saudara kita umat muslim. Mereka kan ditulis di situ Front Jihad Indonesia. Apakah jihad itu membubarkan orang ibadah? Saya mau tanya. Kan ada ya istilah jihad di saudara kita umat muslim ya. Saya mau tanya, apakah jihad itu memang tujuannya untuk mengguruduk orang beribadah, untuk mempersekusi kaum minoritas? Biar kita tahu, biar kita senantiasa waspada daerah-daerah Kristen ini. Apabila ada kantor, ada organisasi yang mengatasnamakan embel-embel jihad, biar kita langsung lakukan tindakan tegas. Tak boleh tinggal di daerah Kristen. Harus begitu. Karena tujuan mereka hanya untuk mengganggu orang ibadah. Ini harus jelas saudaraku. Saya mau bertanya, apa memang begitu tujuan jihad? Jihad memang hanya untuk mengganggu orang, supaya kita, saudaraku yang terkasih, antisipasi senantiasa. Kepada saudaraku Gereja Misi Indonesia, nah itu supaya berdoa, lakukan tindakan-tindakan hukum, supaya mereka tetap ibadah dengan aman, dengan sejahtera, dengan penuh sukacita. Jadi tidak boleh dilarang di Indonesia ini orang beribadah. Tidak boleh. Mereka bukan penyembah hantu, bukan penyembah setan. Yang mereka lakukan adalah hal yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian pernyataan dari saya pribadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.